Hai semua, pasti sudah pada kangen kan sama Miss Kepo yang cantik ini? Hihi. Vladimir dan Wahyu jangan julid dulu ya, Miss Kepo kan memang cantik. Karena Miss Kepo lagi seneng banget nih skincarean dan merawat diri. Nah Smart Viewers, ngomongin soal merawat dan mempercantik diri, Miss Kepo jadi penasaran nih. Selain skincarean, ke salon, dan lucu, kira-kira ada nggak ya tradisi lain untuk mempercantik diri yang terbilang cukup unik dan dilakukan oleh wanita-wanita dari berbagai penjuru? Yuk kita coba tanyain ke Vlad dan Wahyu. Halo Smart Viewers. Yeay, bertemu lagi di World Tea of Use and Wonder. Dan tentu saja masih bersama Wahyu dan juga Vladimir di sini. Dan tentunya tadi Miss Kepo ya, yang Iya, Mas Kepo setiap udah. hari Miss Kepo Miss Kepo maksudnya. Miss Kepo ya. Miss Kepo yang setiap hari ini semakin menjadi-jadi, Udah semakin makin dewasa. ganjen dia kayaknya Yes. ya. Nggak Tadi dia apa-apa. bilang udah pakai skincare ya. Skincarean, puber mungkin dia lagi puber. Oh puber ya benar juga. Yang Lagi penting jatuh cinta. Skincare-nya aman aja. Aman semoga ya. Asli ori semoga. Ya. Original semua harusnya ya. Dan juga menjawab pertanyaan Miss Kepo tadi ini juga cukup menarik ya mengenai tradisi mempercantik diri yang unik gitu kan. Iya. Ya karena benar ya mungkin di daerah-daerah pedalaman sana yang nggak kenal skincare, yang nggak tahu salon ya pasti tradisi mempercantik dirinya pasti berbeda dong Beda-beda dengan kita pastinya kan. Nah apa aja langsung aja kita bahas di tradisi mempercantik diri yang unik. Yang pertama itu ada suku Amazon yang mentato seluruh tubuh dan wajahnya supaya dibilang cantik. Nah ini cukup unik ya karena biasanya kan kalau wanita pada umumnya itu pasti justru mengidamkan kulit yang mulus dan indah gitu ya, bersih gitu kan. Nah tapi hal ini nggak berlaku dengan wanita di suku Amazon ini. Wanita di suku Amazon justru malah mentato seluruh badannya hingga ke muka untuk memiliki penampilan yang cantik dan juga menarik. Nah tubuh dan wajah mereka ini udah ibarat kanvas lah yang kemudian ditato dengan berbagai bahannya itu dari tanaman dan darah hewan gitu. Berarti luar biasa ya, Bang. Yes. Tradisi dari wanita Amazon ini aja udah mentato tubuhnya biar dihiasi dengan gambar-gambar yang cantik yang gitu. artsy Yang gitu. artsy gitu. Nah yang kedua ada yang namanya suku Miamo, rambut bertanduk dari rambut nenek moyang di China. Nah China memang menjadi negara yang memiliki tradisi unik yang telah dilakukan turun-temurun nih. Salah satunya itu tradisi mengenakan konde kepala berbentuk tanduk yang dilakukan oleh perempuan suku Miamo di China. Wanita suku Miamo ini membuat tanduk dari rambut nenek moyang mereka dan cara mendapatkannya itu dengan mengumpulkan rambut-rambut rontok milik nenek mereka yang masih hidup ya tentunya. Fantastiknya, ukuran rambut tanduk yang ada di kepala mereka ini punya ukuran yang kelihatan sangat besar nih. Nah, menurut perempuan Miamo sendiri, hiasan kepala dari nenek moyang itu dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dan membuatnya terlihat semakin cantik pastinya. Itu luar biasa ya besarnya, itu nggak kebayang sih beratnya kayak gimana ya. Jadi semakin besar mungkin semakin banyak rambutnya mereka akan semakin terlihat cantik. Semakin terlihat cantik. percaya Tadi diri kelihatan ya. juga dililit-lilit juga kan di Yes. rambutnya itu biar nggak goyang kanan kiri Iya, karena iya. gede banget sih itu. Dan yang ketiga ada wanita suku Dayak dari Indonesia yang mempunyai telinga panjang. Nah mungkin sebagian dari Smart Viewers sudah tahu kali ya kalau wanita suku Dayak ini rata-rata memiliki telinga yang panjang banget sampai iya. menjuntai hingga ke pundak. Nah untuk memanjangkan telinga ini, wanita suku Dayak menggunakan anting logam atau emas dengan jumlah yang sangat banyak. Nah konon katanya kita bisa tahu umur wanita Dayak tersebut dengan cara cukup menghitung jumlah anting-antingnya. Nah, panjangnya telinga dan banyaknya anting juga bisa digunakan sebagai penanda strata sosial mereka. Dan bagi perempuan Dayak di Kalimantan Timur, kuping panjang ini adalah simbol kecantikan. Semakin panjang kuping seseorang, itu dia akan semakin terlihat cantik. Oh, luar biasa juga ya. Berarti kalau misal makin banyak ini makin cantik, terus makin dewasa juga Ya. ya kayak hitungannya karena jumlah dari anting Jumlah yang ada di antingnya, telinga mereka benar. itu. Tapi iya sih ini memang kuping kita ini cukup elastis. Cukup ya. elastis loh dan Kalau dipakai- hebatnya mereka nggak kesakitan atau terluka iya. kayak gitu ya. Nah yang keempat, wanita suku Karo Ethiopia membuat goresan pada tubuhnya agar terlihat menarik. Nah suku Karo terkenal dengan tari-tarian adatnya dan kebiasaan mengecat badan berwarna putih. Dan hal yang mencengangkan ialah tradisi menyayat tubuh mereka. Mereka menyayat atau bisa disebut juga memotong kulit dengan pisau yang tajam sehingga membentuk suatu goresan luka kayak gitu. Nah bukan cuma satu atau dua aja tapi jumlah sayatannya pun bisa puluhan nih di punggung, perut ataupun juga tangan.
Untuk para wanita di suku Karo, menyayat diri adalah suatu proses kecantikan dan makin banyak jumlah sayatan di tubuh mereka, maka makin dianggap terlihat cantik dan juga seksi. Biasanya para wanita itu menyayat di bagian perut dan juga bahu. Cuman bisa dilihat juga ya, sayatan-sayatannya itu mereka ada patternnya gitu Iya, loh, ada iya. bentuk khusus, jadi nggak sembarangan gitu. Dan pas terlihat keren juga sih ya, Tetap terlihat artsy ya, tetap gitu. keren. Tetap cantik gitu ya. juga. Tapi berbeda dari pandangan orang pada umumnya, biasanya malah laki-laki yang kalau ada luka itu terlihat Iya. lebih keren, lebih tampan sangar gitu ya. gitu ya. Tapi Kalau ini di keren sana, juga loh, iya sih, keren juga loh. sih. Nah, dan yang kelima itu ada suku Kayan Thailand, di mana wanita-wanitanya ini memiliki leher yang panjang. Jadi orang-orang suku Kayan ini merupakan komunitas etnis minoritas asal Myanmar yang menempati Thailand. Dan suku ini populer di seluruh dunia berkat cincin yang memanjangkan leher para wanita di suku ini. Dan suku ini awalnya berasal dari Myanmar sebelum akhirnya melarikan diri ke perbatasan Thailand karena adanya konflik antara suku Kayan dengan tentara Myanmar. Nah, para wanita suku Kayan ini mengenakan cincin kuningan khas di leher mereka, dan dikatakan bahwa cincin ini tuh bahkan telah dipakai sejak mereka berusia 5 tahun hingga akhirnya meregangkan leher mereka hingga panjang. Nah, tradisi ini pun telah dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka, sehingga wanita Kayan tetap menggunakannya di masa kini sebagai cara mempertahankan budaya mereka. Dan terdapat banyak penjelasan mengenai penggunaan cincin ini, mulai dari ada yang bilang ini adalah upaya pencegahan perbudakan mereka oleh suku-suku lain, karena anggapan leher panjang itu dianggap mempercantik seorang wanita. Jadi kan kalau cantik kan ya lu nggak dijadiin budak gitu kan. Nah, tapi ada juga sebaliknya nih, ada pula yang beranggapan bahwa penggunaan cincin ini justru adalah upaya mereka dalam mengurangi kecantikan. Jadi karena kalau mereka nggak cantik ya mereka nggak bakal diculik oleh orang asing gitu. Oke, berarti tanggapannya itu ada tanggapan yang berbeda-beda ya. Ada yang biar terlihat cantik biar tidak diperbudak, ataupun ada yang biar tidak terlihat cantik biar tidak diculik juga ya. Jadi emang tiap daerah, bahkan Indonesia pun tadi yang dibahas itu daerah Kalimantan Timur kan, suku Dayak. Tapi masih banyak suku-suku lainnya yang belum kita bahas juga ya. Cuman kebetulan karena banyaknya di dunia ini akan standar kecantikan suku masing-masing, pastinya membuat wanita itu semakin menarik kan. Tapi karena pembahasan itu kita jadi kayak makin sadar nggak sih kalau ya udah setiap orang gitu, setiap daerah itu ya udah punya penampilan khasnya sendiri gitu loh kan. Penampilan masing-masingnya sendiri. Yes. Nah, kalau Smart Viewers seperti apa penampilan yang menurut Smart Viewers sendiri menarik? Iya, Ya, pasti berbeda-beda juga. Berbeda-beda, bermacam-macam tentunya ya. Nah, habis ini kira-kira apa lagi nih yang akan ditanyain Miss Kepo seputar, mungkin masih seputar kecantikan mungkin ya pasti. kayaknya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Worthy, Obvious, and Wonder.